Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini saya ingin berbagi informasi yaitu mengenai perkembangan nilai tukar petani Indonesia ya untuk update terakhir yaitu kondisi bulan September 2025 di mana nilai tukar petani Indonesia untuk September 2025 itu mengalami kenaikan sebesar 0,63%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima oleh petani itu mengalami kenaikan sebesar 0,71%, lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani yang mengalami kenaikan 0,08% ya. Apabila kita melihat menurut subsektor, maka untuk subsektor tanaman pangan itu pada September 2025 terjadi kenaikan nilai tukar petani untuk tanaman pangan sebesar 0,26%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya mengalami kenaikan sebesar 0,32%, itu lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar oleh petani sebesar 0,05%, di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani pada September 2025 untuk subsektor tanaman pangan itu disebabkan oleh naiknya semua indeks pada kelompok penyusunan nilai tukar petani tanaman pangan, yaitu kelompok padi ya naik sebesar 0,09%, dan kelompok palawija khususnya untuk komoditas jagung dan ketela rambat itu naik sebesar 1,10%. Selanjutnya untuk subsektor tanaman hortikultura pada September 2025 itu terjadi penurunan sebesar 1,63%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami penurunan sebesar 1,57%, sedangkan indeks harga yang dibayar petaninya mengalami kenaikan sebesar 0,06%, di mana penurunan indeks harga yang diterima petani pada September 2025 untuk subsektor tanaman hortikultura itu disebabkan oleh turunnya harga berbagai komoditas pada kelompok sayur-sayuran ya, khususnya untuk komoditas bawang merah dan tomat ya, itu turun sebesar 1,79%. Sementara itu untuk kelompok penyusunan nilai tukar petani hortikultura lainnya mengalami kenaikan, yaitu untuk kelompok buah-buahan khususnya untuk komoditas salak dan jeruk naik sebesar 1,78%, dan kelompok tanaman obat khususnya untuk komoditas jahe itu naik sebesar 0,79%. Selanjutnya untuk kelompok untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu pada September 2025 nilai tukar petani untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu naik sebesar 1,57% ya. Ini terjadi karena indeks harga yang diterima petaninya mengalami kenaikan sebesar 1,68%, itu lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,11%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani September 2025 untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat itu disebabkan oleh naiknya indeks kelompok tanaman perkebunan rakyat khususnya untuk komoditas kopi dan kelapa sawit sebesar 1,68%. Kemudian untuk nilai tukar petani subsektor peternakan itu pada September 2025 terjadi kenaikan sebesar 1,51%. Hal ini terjadi karena kenaikan indeks harga yang diterima petani sebesar 1,62% ya, 1,62% lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petaninya sebesar 0,11%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani September 2025 untuk subsektor peternakan itu disebabkan oleh naiknya
harga berbagai komoditas pada 3 kelompok penyusunan nilai tukar petani peternakan, yaitu untuk kelompok ternak besar ya, itu naik sebesar 0,01%, lalu kelompok unggas naik sebesar 5,06%, dan kelompok hasil ternak naik sebesar 1,32%. Sementara itu untuk kelompok ternak kecil mengalami penurunan sebesar 1,38%. Komoditas yang menyebabkan indeks harga yang terima petani terbesar yaitu pada subsektor peternakan adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras ya. Jadi yang mengalami kenaikan terbesar itu adalah ayam ras pedaging dan telur ayam ras ya. Selanjutnya untuk subsektor perikanan ya, untuk subsektor nilai tukar nelayan itu pada September 2025 itu mengalami kenaikan sebesar 0,14%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,17% lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,03%. Di mana kenaikan indeks harga yang diterima petani untuk nilai tukar nelayan itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada kelompok penangkapan di laut, khususnya untuk komoditas ikan tongkol dan ikan teri sebesar 0,13%. Sementara itu untuk kelompok penangkapan di perairan umum, khususnya komoditas udang, mengalami penurunan sebesar 0,34%. Selanjutnya untuk nilai tukar pembudidaya ikan ya, pada September 2025 nilai tukar pembudidaya ikan itu mengalami penurunan sebesar 0,03%. Hal ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani mengalami kenaikan sebesar 0,17%, lebih rendah dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani sebesar 0,21%. Kenaikan indeks harga yang diterima petani September 2025 untuk nilai tukar pembudidaya ikan itu disebabkan oleh naiknya harga berbagai komoditas pada semua kelompok penyusunan nilai tukar pembudidaya ikan, yaitu kelompok budidaya air tawar ya, itu naik sebesar 0,09%, kelompok budidaya laut sebesar 0,10%, dan kelompok budidaya air payau sebesar 0,16%. Adapun komoditas yang menyebabkan kenaikan indeks harga yang diterima petani yang terbesar pada subsektor pembudidaya ikan adalah ikan bandeng payau dan rumput laut. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.